Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi matematika peminatan kelas 11, yaitu materi jumlah dan selisih sudut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi jumlah dan selisih sudut untuk sinusnya. Pada kali ini kita lanjut di materi jumlah dan selisih sudut kosinusnya. Kita langsung saja. Cos alfa ditambah beta atau cos alfa dikurang beta. Cos alfa ditambah beta akan menghasilkan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Cara mengingatnya sangat gampang. Kalau sin kemarin, sin cos, cosin. Kalau cos, cos cos, sin sin. Namun yang membedakan antara sin dan cos ini, jika sin kemarin, jika ini tambah, maka operasinya juga tambah. Sedangkan untuk cos, jika ini tambah, maka operasinya akan berkurang, kebalikannya. Berlaku juga untuk cos alfa dikurang beta, itu sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah, karena cos itu berlawanan, ditambah sin alfa sin beta. Saya ulangi, jika cos itu cos alfa ditambah beta, cos cos sin sin, jika tambah berarti operasinya kurang. Jika kurang maka operasinya bertambah. Cos cos sin sin, cos cos sin sin, itu aja yang kita ingat. Baik, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Hitunglah nilai cos 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Pada pertemuan selanjutnya juga kita membahas untuk mencari nilai-nilai yang bukan sudut istimewa dengan pendekatan sudut istimewa. Langsung kita jawab. 75 derajat itu sama juga 45 derajat ditambah 30 derajat. Sehingga cos 75 derajat itu sama dengan cos 45 ditambah 30 derajat. Yang ini kita menggunakan jika tambah berarti kita menggunakan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa sin beta. Langsung kita ganti cos cos sin sin, jika tambah ini operasinya berkurang. Cos 45 dikali cos 30 dikurang sin 45 dikali sin 30. Cos 45 itu setengah ke 2, cos 30 itu setengah ke 3. Kemudian sin 45 setengah ke 2 dan sin 30 itu 1/2. Sehingga ini kita kalikan seperti biasa, 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Dan akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Dan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Akar 2-nya tidak ada kawan, tinggal diturunkan saja. Sehingga kita bisa sederhanakan, 1/4-nya kita keluarkan, 1/4 akar 6 kurang akar 2. 1/4 ini kita keluar, sisa akar 6, 1/4 ini kita keluar, sisa akar 2. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Diketahui cos alfa ditambah beta sama dengan 1/2 dan sin alfa dikali sin beta itu sama dengan 1/5. Tentukan nilai dari tan A tan B. Untuk menjawab soal ini kita harus ingatkan kembali bahwa tan itu merupakan perbandingan sin dibagi cos. Jadi tan A tan B itu kita harus mencari sin A sin B per cos A cos B. Tan itu kita ingat sin per cos berarti sama juga di sini. Jika tan X dikali tan Y berarti di sini sin X dikali sin Y per cos X kali cos Y. Apapun variabelnya ini harus sama. Karena kita ingat tan itu sama dengan sin per cos. Nah, di sini sin A sin B sudah diketahui 1/5. Cos A cos B-nya belum diketahui. Berarti yang ini dulu kita cari, cos A cos B. Cara mencarinya kita menggunakan pendekatan dari soal yang ada ini.
Cos A ditambah B itu sama dengan setengah. Nah, untuk cos A tambah B kita ketahui ini sama dengan cos sin. Jika tambah berarti ini operasinya dikurang. Cos alfa kali cos beta, cos A dikali cos B, sin A sin B, karena tambah ini maka berkurang. Tinggal kita ganti cos A ditambah B nya itu sama dengan 1/2. Tinggal kita masukkan aja sama dengan diturunkan. Cos A kurang cos B nya belum diketahui, biarkan. Kemudian sin A sin B nya itu sama dengan 1/5, tinggal kita masukkan. Kemudian min 1/5 nya kita pindahkan di ruas kiri sehingga ini negatif menjadi positif, sama dengan cos A dikali cos B. Yang ini tinggal kita turunkan aja. Yang ini penjumlahan pecahan, jika penyebutnya belum sama berarti kita samakan terlebih dahulu. Berarti penyebutnya itu sama-sama 10 ya. Berarti 10 dibagi 2 5, 5 kali 1 5, 10 dibagi 5 itu sama dengan 2, 2 kali 1 2. Sehingga dapatlah 5/10 tambah 2/10. Cos A dikali cos B tinggal kita turunkan. Sehingga nilai cos A dikali cos B nya dapatlah 7/10. 5 ditambah 2, 7. Setelah kita mendapat cos A cos B nya, berarti kita langsung memasukkan nilai sin A sin B nya itu 1/5. Kemudian cos A cos B yang kita dapat tadi 7/10. Ini kita ubah buat menjadi perkalian sehingga 1/5 dikali 10/7. Ini konsep pembagian diubah menjadi perkalian. Sehingga yang ini bisa kita coret aja. 5, 10 sama-sama kita coret, sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Ini tinggal kita kali 2 kali 1 2, 1 kali 7 7, sehingga jawabannya 2/7. Sangat gampang sekali materi ini. Konsepnya itu jika cos alfa ditambah beta berarti cos dikurang sin. Cos alfa dikurang beta berarti cos ditambah sin. Baik, seperti biasa untuk pemantapan materi silakan kalian kerjakan 4 soal ini. Bagi kalian yang ingin bertanya pada akhir video pembelajaran ini, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Bagi yang suka silakan dicap jempol ke atas, bagi yang tak suka bolehlah ke bawah. Dan mohon dukungannya, silakan diklik tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengembangkan video pembelajarannya. Demikian pembelajaran video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.